Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat pagi soleh soleha kelas 7 Al-Fatih. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran IPA kita tentang konversi satuan. Setelah sebelumnya kita belajar tentang besaran pokok dan bagaimana cara menurunkan besaran turunan dari besaran pokok penyusunnya. Semoga itu bisa dipelajari dengan baik, dan kalau misalnya ada yang tidak paham ya, video yang pernah Ustazah lampirkan di classroom bisa ditanya langsung ke Ustazah ya. Nah, baik, selanjutnya konversi satuan. Apa ya konversi itu? Mari kita lihat. Konversi satuan adalah pengubahan satuan suatu besaran ke dalam satuan lain, atau mengubah nilai satuan suatu besaran ke dalam besaran lain. Nah, konversi ini dapat dilakukan jika satuan yang akan diubah dan satuan pengubahnya merupakan satuan dari suatu besaran yang sama. Ingat ya, ada 7 besaran pokok gitu. Nah, ini berkaitan. Misalnya satuan kilogram dan gram. Nah, keduanya ini merupakan satuan berat, jadi dia bisa dikonversi. Misalnya kita mau tahu 1 kilo itu berapa gram, maka kita buat langkah-langkah mengubahnya atau mengkonversikannya. Atau misalnya panjang meja belajar kamu berapa senti ya? Nah, kalau dikonversikan ke meter berapa? Kalau dikonversikan ke milimeter berapa? Nah, milimeter, sentimeter, meter itu masih dalam satu besaran, yaitu besaran panjang. Nih contoh. Nah, contohnya misalnya diketahui 1 inci itu sama dengan 1 inci ya. 1 inci sama dengan 2,54 cm. Nah, misalkan ada sebuah penggaris yang panjangnya 12 inci. Jika kita ingin mengubahnya atau mengkonversikannya menjadi sentimeter, 12 inci itu berapa sentimeter? Kita lihat nih. Panjang penggaris sama dengan 12 inci. Sama dengan 12 inci dikali dengan 2,54 cm. Ini ukurannya tadi ya, bahwa 1 inci sama dengan 2,54. Maka kalau kita ingin mencari 12 inci itu berapa senti, kita kalikan 12 itu dengan 2,54. Ini pengubahnya. Maka hasilnya adalah 30,48 cm. Berarti 12 inci sama dengan 30,48 cm. Yuk kita lihat contoh lainnya. Nah, ini namanya tanggal konversi ya. Ini penting untuk diketahui atau dipahami, bisa jadi harus dihafal untuk mengubah satuan panjang, mengkonversikan satuan panjang dari kilometer ke hektometer, ke dekameter, ke meter, ke desimeter, dan lain sebagainya. Nih contoh soalnya. 100 cm itu berapa desimeter? Kita lihat ya, 100 cm berapa desimeter? Dia naik 1 anak tangga. Ini ada panah naik. Kalau naik 1 anak tangga, maka dia dibagi 10. Setiap 1 anak tangga itu nilainya 10. Kalau naik 2 anak tangga dibagi dengan 100. Artinya bukan 10 tambah 10 ya, tapi 10 kali 10, 100. Maka kalau dia naik dibagi dengan 100. Nih jawabnya 100 cm berapa desimeter? Sama dengan, nah karena satuan desimeter berada satu tingkat di atas sentimeter, maka ianya dibagi 10. 100 cm sama dengan 100 dibagi 10 sama dengan 10 desimeter. Berarti 100 cm sama dengan 10 desimeter. Nah, contoh lainnya, misalnya 10 mm itu sama dengan berapa meter? Kita lihat tangganya. Milimeter ke meter itu naiknya berapa tangga? 1, 2, 3 tangga. Maka naik 3, 10 kali 10 kali 10, 1000 dibagi dengan 1000. Jawabnya nih, karena satuan meter berada 3 tingkat di atas milimeter, maka dibagi 1000. Maka 10 mm sama dengan 10 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,01 meter. Baik, kita lihat contoh lainnya. Nah, ini
satuan berat. Misalkan satuan berat ya, tanggal konversinya lebih kurang dengan satuan panjang. Ibu membeli 1 karung beras yang beratnya 20 kg. Berapakah berat beras itu jika dikonversikan ke dalam satuan gram? Oke, kilogram ke gram. Ini dia. Berapa anak tangga ini? 1, 2, 3. Berarti turun 3 anak tangga. Maka 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Berarti dari kilogram ke gram itu dikalikan 1000. Ini jawabnya. Karena satuan gram berada 3 tingkat di bawah kilogram, maka dikali dengan 1000. Jadi 20 kilogram itu sama dengan 20 dikali 1000. Hasilnya adalah 20.000 gram. Berarti 20 kilogram sama dengan 20.000 gram. Oke. Contoh lagi, nah kalau ini contoh konversi satuan waktu. Ini yang penting diketahui ya, bahwa 1 hari 24 jam. Nah 1 detik itu berapa menit? 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 jam berapa detik? Nah ini yang perlu diketahui. Misalkan perjalanan Ustazah dari rumah ke sekolah memakan waktu 20 menit. Berapa lama perjalanan jika dikonversikan ke dalam jam? Lalu berapa lama pula perjalanannya jika dikonversikan ke dalam detik? Nah, coba kita jawab ya. 20 menit nih. 20 menit pertama kemana? Ke jam nih. Menit ke jam itu per 60. Berarti kalau 20 menit berarti 20 per 60 jam. Nah, 20 per 60 jam kita perkecil ya. Ini hitungan matematika, kita perkecil dengan cara sama-sama dibagi 20. Berarti 20 bagi 21, 60 bagi 20 per 3. Maka 20 menit sama dengan 1/3 jam. Nah yang satu lagi, jika 20 menit dikonversikan ke dalam detik berapa nih? Menit ke detik berapa? 1 menit 60 detik. Kalau 20 menit berarti 20 dikali 60 detik. Hasilnya adalah 1200 detik. Berarti Ustazah itu dari rumah ke sekolah itu butuh waktu selama 1/3 jam atau 1200 detik. Nah, begitu ya. Demikian soleh-soleha, semoga bisa dipahami dengan lebih mudah. Jika ada pertanyaan silakan langsung japri ke Ustazah ya. Nah, tugas akan menyusul di bagian tugas. Terima kasih.